Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam berjumpa lagi dengan saya Fahri Mansur untuk tutor di mata pelajaran IPA, khususnya di kelas KPA semester yang terakhir ini. Selamat malam Mbak Aisyah. Halo, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya ya Mbak Aisyah. Halo Mbak Aisyah, selamat malam. Mbak Aisyah, malam hari ini kabarnya gimana Mbak Aisyah? Suara saya kedengaran jelas tidak malam hari ini? Halo. Oke, alhamdulillah ya malam ini bisa jelas. Semoga bisa sampai nanti kita di akhir pembelajaran. Jadi tidak seperti malam kemarin yang suaranya ini ya tidak jelas, terputus-putus. Semoga malam hari ini dapat lancar dan kita dapat menyelesaikan materi dengan baik. Perlu saya beritahukan untuk materi IPA ini sudah memasuki pertemuan yang ketujuh untuk malam hari ini ya. Kalau nggak salah ini saya coba cek, ini kita sudah, ya betul, ini adalah merupakan pertemuan yang ketujuh. Berarti untuk minggu depan saya akan melaksanakan UTS, ujian tengah semester. Untuk pertemuan yang ke-8 saya akan laksanakan UTS ya. Nanti yang berikutnya sampai menjelang nanti akhir mau ujian nasional. Ini kan tinggal beberapa bulan lagi ya kan. Ini udah bulan Februari, Maret, April ya kan. Maret, April, kalau nggak salah Mei ya. Awal-awal Mei atau minggu kedua bulan Mei kalau nggak salah itu ujian nasional untuk paket A. Oke, kita langsung mulai saja pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Kita awali dengan membaca doa. Semoga dengan bacaan doa ini nanti kita dapat belajar dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian materi juga nanti bisa diserap dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Seperti itu ya yang kita harapkan. Mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, langsung saja kita mulai. Walaupun hanya Mbak Aisyah aja yang masuk pada malam hari ini, mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang masuk, biar nanti menyusul saja kita untuk menghemat waktu, biar nanti materinya yang kita pelajari banyak gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Di dalam perkembangbiakan hewan ini ya kan, kita dapat ketahui seperti minggu yang lalu kita sudah pelajari hal ini. Ada perkembangan hewan yang tak bertulang belakang. Hewan tak bertulang belakang ini biasanya disebut dengan invertebrata. Nah, ini bisa dilihat ya dari Aisyah. Jadi hewan yang tidak bertulang belakang itu biasanya disebut dengan invertebrata. Ini adalah hewan yang tak bertulang belakang. Ini nama ilmiahnya. Bagaimana cara perkembangbiakannya, ya kan? Karena dia tidak memiliki tulang belakang, maka dia perkembangbiakannya secara generatif, ya, secara generatif dan secara vegetatif. Kita lihat dulu perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tak kawin. Jadi sama, di hewan juga ada perkembangbiakan secara tak kawin.
Oke. Sebentar ya. Ini terjadi lost connection. Oke, padahal tadi bagus. Tapi kalau kelas sudah mulai selalu seperti ini ya. Kita tunggu. Semoga bisa terkoneksi. Oke ya, Dek Aisyah. Jadi perlu saya ulangi lagi. Jadi perkembangbiakan hewan itu ada yang perkembangbiakan hewan yang tak bertulang belakang atau biasa disebut dengan invertebrata. Nah, perkembangan hewan yang tidak memiliki tulang belakang ini atau disebut dengan invertebrata ini bisa terjadi secara generatif dan secara vegetatif. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tak kawin. Jadi ada hewan-hewan tertentu atau hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang, itu dia berkembang biak secara tak kawin. Artinya dia tidak ada peleburan antara sel telur gitu kan dengan sperma. Dia tidak ada. Bagaimana caranya hewan tersebut secara tak kawin atau vegetatif? Dia yang pertama yaitu tunas. Ya, dia bertunas. Ini. Yang pertama dia bertunas. Ada hewannya yaitu hydra maksud saya. Bentar. Ini lari-lari ya. Hewannya yaitu hydra. Ini merupakan salah satu contoh hewan yang tak memiliki tulang belakang dengan cara perkembangbiakannya yaitu bertunas. Nah, ini kita nanti bisa melihat, kemarin sudah saya cukup jelaskan di perkembangbiakan ini. Kita ulas lagi. Jadi hewannya seperti ini ya. Ini namanya hydra. Jadi hydra ini tumbuh dewasa. Setelah dia dewasa nanti dia tumbuh tunas. Tumbuh tunas ini. Tunas kecil kemudian tumbuh membesar gitu kan. Dia tidak melalui sistem kawin ya kan, tidak ada peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Setelah dia sudah besar, maka dia akan melepas dari induknya. Nah, ini nanti hidup ya, tunas yang melepas dari induknya tadi ini hidup menjadi individu yang baru. Nah, kayak gini. Ini yang diartikan bahwasanya hibrida ini perkembangbiakannya adalah dengan cara tunas. Artinya dia beranak itu dengan tunas. Ya. Beranak itu dengan tunas. Hewannya namanya hydra. Kemudian hewan yang kedua selain bertunas yaitu dengan cara membelah diri. Ya. Hewan tak bertulang belakang atau invertebrata tadi ya, yang perkembangbiakannya secara vegetatif. Yang pertama tadi bertunas, yang kedua yaitu membelah diri. Ini biasanya berada pada hewan amuba dan paramecium. Hewannya adalah amuba dan paramecium.
sium. Amuba ini hewan yang mikro ya, kasat mata termasuk. Dalam artian dia tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kalau dengan mikroskop, ya kan, dengan mikroskop bisa terlihat dengan jelas. Karena mikroskop itu merupakan alat pembesar yang digunakan untuk melihat makhluk hidup yang ukuran kecil ya, sangat kecil atau mikro. Kayak gini. Dia prosesnya adalah dengan cara membelah diri. Kita bisa dilihat di sini ya. Ini ada amuba. Amuba ini sudah tumbuh secara maksimum. Ini pertumbuhannya sudah sangat besar sekali. Ini dia udah dewasa. Amuba ini sudah dewasa. Setelah dewasa dia akan membulat. Bentuknya tadinya kan tidak bulat. Nah, kemudian dia akan membentuk menjadi bulat. Nah, setelah dia membentuk menjadi bulat, dia nanti ada yang namanya inti sel. Ya, ada inti sel. Nah, inti sel ini nanti dia akan membelah menjadi dua. Jadi ada bulatan dua, 1 dan 2. Nah, bulatan 2 ini yang sudah terpisah itu nanti akan menjadi individu-individu yang baru. Ya, dia akan menjadi individu-individu yang baru. Dia hidup ini. Individu dari belahan ini tadi. Itu adalah cara dia untuk melakukan perkembangbiakan. Cara dia untuk beranak, istilahnya seperti itu. Ya, istilahnya seperti itu. Dia beranak. Yang awalnya dia amuba tua, ya, ini sudah pertumbuhannya udah maksimum, ini besarnya segini. Kemudian dia menjadi bulat, ya, dia membulat. Oke. Sudah ya, dia membulat. Halo, selamat malam Mbak Elda. Mbak Elda, selamat malam, bisa dengar suara saya? Selamat mengikuti kelas ya. Oke, amubanya membulat. Setelah dia menjadi bulat, akhirnya apa? Amuba yang sudah menjadi bulat ini nanti dia menjadi 2 inti sel. Ya. Dan kedua inti sel ini nanti dia akan berkembang biak. Waalaikumsalam Mbak Elda. Mbak Elda bisa dengar suara saya ya? Halo. Ya, setelah membelah dia menjadi sebuah individu baru dan ini nanti dia bisa tumbuh dewasa. Oke, alhamdulillah. Selamat mengikuti kelas ya, Mbak. Ini baru aja kok. Oke. Selain tadi bertunas, kemudian membelah diri, yang berikutnya yaitu spora. Nih, kita bisa lihat spora. Ini juga perkembangbiakan secara tadi vegetatif ya. Hewan yang biasanya berkembang biak dengan spora ini dia adalah Plasmodium. Ya. Dia adalah Plasmodium. Oke. Plasmodium inilah yang biasanya menyebabkan penyakit malaria. Hati-hati sekali ya. Plasmodium ini juga hewan, Plasmodium ini. Nah, dia yang menyebabkan penyakit malaria. Salah satu penyebab penyakit malaria adalah Plasmodium. Kita bisa lihat di sini, ya kan? Ini adalah Plasmodium. Nah, ini Plasmodium, bentuknya seperti ini, Plasmodium itu. Kayak apa ya kalau dibilang? Bentuk kayak sayur ya kan, kayak sayur dia. Kemudian dia bermeiosis, ya, membentuk spora. Ya, bermeiosis dia membentuk spora, ini dia. Spora haploid namanya. Kecil-kecil dia. Membuat spora haploid. Dari spora ini dia akan berubah menjadi yang namanya gamet. Ya, ada inti sel dan dia memiliki ekor. Ya, inti sel ini dia memiliki ekor. Itu disebut dengan gamet. Gamet ini nanti dia akan berfertilisasi membentuk zigot. Ya, dia berfertilisasi membentuk zigot.
Nah, zigot inilah nanti yang akan berubah menjadi plasmodium lagi, plasmodium yang baru. Itu adalah cara plasmodium berkembang biak. Jadi dia menggunakan sporanya, spora haploid namanya. Ini ya. Jadi kita sudah belajar 3, kita dapat pahami bersama bahwasanya hewan yang tak bertulang belakang ini jelas sekali. Tadi kalau yang di atas ya kan, ada amuba, kemudian ada plasmodium di sini, kemudian tadi ada hewan apa lagi yang dia bertunas. Nah, ini hydra, ada amuba dan ada plasmodium. Ya, kalau hydra dia bertunas dengan cara bertunas tadi. Dari kecil kemudian dia tumbuh besar. Setelah dia tumbuh besar nanti dia ada tunasnya. Ibarat pohon itu kan dia punya tunasnya, punya cabang. Nah, cabangnya itu lama-kelamaan dia tumbuh besar, kemudian melepaskan diri dari induknya. Nah, yang tunas yang melepaskan diri dari induknya tadi, dia akan tumbuh menjadi hydra yang baru. Itu yang dikatakan perkembangbiakan secara bertunas. Kemudian yang perkembangbiakan secara membelah diri ini adalah dilakukan oleh hewan amuba dan paramecium. Itu sama, caranya adalah hewan amuba yang sudah besarnya maksimum atau sudah tua, nanti dia menjadi bulat, ya kan? Kemudian membelah menjadi 2 inti. Nah, 2 inti itulah nanti yang akan hidup menjadi hewan yang baru, menjadi amuba yang baru, sehingga dia akan tumbuh dewasa. Begitu pula hewan yang baru tadi, yang tumbuh dewasa tadi, ya kan, amuba, dia akan mengalami siklus yang sama. Berarti dia tumbuh dewasa, kemudian setelah tumbuh dewasa nanti dia menjadi bulat. Setelah menjadi bulat nanti dia membelah jadi dua inti sel, dan kedua inti sel itu nanti akan menjadi individu-individu yang baru. Dan yang spora itu biasanya terjadi pada plasmodium. Plasmodium ini bisa dilihat bentuknya kayak gini ya kan, kayak sayuran gitu ya. Nanti dia melakukan meiosis, membentuk spora haploid. Nah, spora haploid itu nanti dia akan tumbuh menjadi gamet. Gamet itu ada sebuah inti sel, ya kan, yang dia memiliki ekor. Kemudian gamet ini dia akan berfertilisasi, berubah menjadi zigot. Nah, zigot ini nanti akan berubah menjadi plasmodium lagi. Oke, mohon maaf ini ada gangguan lost connection ya. Mohon ditunggu sebentar, bersabar. Oke, sinyalnya hilang ini. Semoga bisa segera menyambung. Terjadi lost connection juga. Bentar. Sedikit mengalami gangguan ya.
Halo, Dea Aisyah dan Mbak Elda, bisa dengar suara saya? Halo? Halo, Dea Aisyah dan Mbak Elda, bisa dengar suara saya? Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi sudah sampai pada spora ya. Kemudian yang berikutnya yaitu ada partenogenesis, yaitu sel telur tanpa proses pembuahan dapat tumbuh menjadi individu baru. Ini contohnya adalah pada lebah. Ya, lebah dia adalah berpartenogenesis. Dia kan ada sel telur tanpa proses pembuahan dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Kalau kita bisa mengamati lebah, ya kan, kita lebah itu kan dia berada di sarangnya gitu kan, tanpa di apa-apakan, itu sebetulnya dia nanti bisa tumbuh ya, tumbuh menjadi individu yang baru. Itu yang dikatakan partenogenesis. Dia berawal dari sel telur ya, sel telur yang diberikan oleh lebah. Ini partenogenesis. Itu adalah perkembangbiakan yang secara vegetatif. Oke, ada yang tanyakan dulu di Aisyah dan Mbak Elda untuk perkembangbiakan secara vegetatif sebelum saya lanjutkan ke perkembangbiakan secara generatif. Oke, jika tidak ada, maka saya lanjutkan ke perkembangbiakan secara generatif. Perkembangan yang berikut ini yaitu perkembangbiakan yang secara kawin. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin ini bisa dilakukan, yang pertama yaitu anisogami ya. Pada hewan invertebrata ini ya, dia dengan cara anisogami, yaitu peleburan dua sel kelamin yang berbeda bentuk dan ukurannya. Nah, ini bisa dilakukan pada hewan hydra dan cacing tanah. Jadi dia bisa berkembang biak, ya kan? Dia bisa secara kawin dengan hewan yang berbeda, dengan bentuk kelamin yang berbeda pula. Ini bisa dilakukan antara hewan hydra dan cacing tanah. Namanya adalah anisogami. Jadi anisogami itu adalah peleburan dua sel kelamin yang berbeda bentuk dan ukurannya. Hewannya apa? Beda. Hewannya adalah satu hydra dan yang satu adalah cacing tanah. Itu yang perlu dipahami. Iya, tapi kan ini maksudnya adalah pada hewan yang berbeda. Ya. Bentuk dan ukurannya beda. Bentuk dan ukurannya beda. Karena alat kelamin hewan itu kan dia berbeda-beda. Dia tidak sama. Kayak gitu ya. Yang berikutnya yaitu ada konjugasi. Oke, bentar, saya naikkan dulu ya. Yang berikutnya yaitu konjugasi. Kalau konjugasi ini merupakan perkawinan dua jenis individu yang belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Ya, dua hewan jenis bergabung kemudian berpisah. Nah, maka masing-masing bagian yang terpisah ini akan menjadi individu baru. Ada yang namanya konjugasi. Ya, konjugasi itu ada dua hewan sejenis yang dia bergabung, ya kan? Dua hewan sejenis dan bergabung. Kemudian dia terpisah. Nah, terpisah menjadi individu yang baru. Itulah uniknya hewan-hewan itu. Ternyata dia memiliki berbagai macam cara ya untuk melakukan reproduksi atau untuk
kalau bahasa bahasa sehari-harinya adalah apa namanya, menambah ini ya, menambah keluarga gitu. Istilahnya dia menambah keluarga, menambah keturunan ya, menambah keturunan. Jadi perlu saya ulangi lagi, hewan invertebrata ya, hewan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang itu dia memiliki dua cara perkembangbiakan. Yang pertama yaitu secara vegetatif, yang kedua yaitu secara generatif. Yang secara vegetatif tadi dibagi menjadi 4. Ada dia secara bertunas 1. Yang kedua dia secara membelah diri, ya kan? Cara membelah diri. Kemudian yang ketiga tadi apa? Cara membelah diri, bertunas, membelah diri. Kemudian apa lagi? Ada yang masih ingat? Apa ya tadi ya? Kita lihat lagi. Iya, dengan spora. Setelah spora berarti yang terakhir adalah partenogenesis. Jadi ada 4 cara hewan invertebrata secara perkembangbiakan secara vegetatif. 1 tadi bertunas, 2 membelah diri, 3 spora, dan yang keempat adalah partenogenesis. Selain berkembangbiak secara vegetatif, ada pula perkembangbiakan secara generatif. Ada 2 yaitu anisogami, yaitu ada peleburan 2 sel telur pada hewan yang memiliki kelamin yang berbeda dan ukurannya juga berbeda. Itu biasanya terjadi pada hewan hydra dan cacing tanah. Kemudian ada yang penggabungan, dia melebur jadi satu kemudian menjadi sebuah individu baru yang dikatakan sebagai konjugasi. Ya, perkawinan 2 jenis individu yang belum dapat dibedakan jenis kelaminnya karena belum diketahui dia jenis kelaminnya jantan ataupun betina. Itu adalah untuk perkembangbiakan hewan yang tak bertulang belakang atau invertebrata. Ada yang tanyakan dulu sampai di sini? Halo. De Aisyah dan Mbak Elda yang tanyakan dulu sampai di sini, silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut pada hewan atau perkembangbiakan hewan yang memiliki tulang belakang. Berarti kebalikan dari hewan yang tak bertulang belakang. Kalau yang tak bertulang belakang namanya invertebrata, yang memiliki tulang belakang namanya adalah vertebrata. Baik, saya ulangi lagi. Perkembangbiakan hewan yang memiliki tulang belakang atau bertulang belakang, itu dia memiliki istilah yaitu vertebrata. Sedangkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tak bertulang belakang, dia disebut dengan hewan invertebrata. Seperti itu. Perkembangbiakan hewan bertulang belakang atau biasanya disebut dengan vertebrata ini melalui proses peleburan sel kelamin. Ya, ada sel kelamin jantan dan juga ada sel kelamin betina. Itu syaratnya wajib. Kalau hewan yang memiliki tulang belakang, dia ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina. Ketika kedua sel itu saling bertemu, maka terjadilah sebuah yang namanya pembuahan. Nah, pembuahan ini dapat melalui 2 cara. Ini dapat kita lihat bersama-sama. 1 yaitu pembuahan eksternal atau pembuahan di luar sel. Artinya yaitu peleburan sel telur dan sel sperma ini terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, contohnya adalah ikan dan katak. Ikan dan katak ini dia pembuahannya adalah secara eksternal di luar sel
teman-teman kan tahu telur ikan itu kan, telur ikan kemudian nanti dia disemprotkan dia menjadi hewan gitu kan, jadi ikan. Katak juga ya kan, dia nanti disemprotkan nanti dia menjadi katak kecil ya kan, dia. Kemudian ada yang pembuahan secara internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, contohnya itu adalah mamalia, reptil, dan burung. Nah, sel telur yang telah dibuahi disebut dengan zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi individu yang baru. Ya, zigot yang tadi saya perlihatkan bentuknya bulat tadi ya. Bulat ada inti selnya, itu nanti akan berubah menjadi individu yang baru. Perkembangbiakan pada hewan vertebrata ini terjadi secara ovipar, vivipar, ataupun ovivipar. Nah, kita bahas yang pertama yaitu ovipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan dengan bertelur. Ya, kalau ada hewan-hewan yang cara berkembang biaknya itu dengan bertelur, itu istilahnya adalah ovipar. Ini di dalam istilah biologi. Teman-teman biar tahu ya, oh ternyata hewan yang bertelur itu disebut dengan ovipar. Contohnya apa sih hewan yang bertelur itu? Ada ayam, ada burung, ada ikan, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Oke ya, masih banyak sekali yang lainnya. Kemudian ada lagi hewan yang disebut dengan vivipar, yaitu perkembangbiakannya dengan cara beranak. Contohnya banyak sekali ini hewan yang beranak. Anjing, gajah, harimau, kucing, dan masih banyak hewan-hewan lain yang dia perkembangbiakannya secara beranak. Yang berikutnya yaitu secara ovovivipar, dengan cara bertelur dan beranak. Ini ya, dia bertelur dan beranak, bisa bertelur bisa beranak. Ada ular, ada kadal, dan buaya. Jadi kita dapat pahami bersama-sama bahwasanya perkembangbiakan hewan yang bertulang belakang atau biasa disebut dengan vertebrata itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara eksternal, yaitu pembuahannya itu di luar sel ya. Ini di luar sel, eksternal, X artinya di luar, berarti dia di luar sel. Dan ada yang pembuahan itu secara internal, yaitu di dalam sel, pembuahan yang terjadi di dalam sel ya, sel induknya, di dalam perutnya gitu ya, di dalam perut induknya. Sedangkan yang eksternal dia di luar induknya pembuahannya. Nah, sel-sel telur tadi yang dibuahi itu disebut dengan zigot. Nah, zigot inilah nanti yang akan berkembang menjadi individu baru. Nah, dalam perkembangan generatif pada hewan vertebrata ini ada terdapat terjadi secara ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Vivipar, maksud saya ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau yang ovipar ya, yang ovipar ini dia perkembangbiakannya secara bertelur. Cirinya gampang hewan bertelur. Hewan yang tidak memiliki daun telinga itu rata-rata dia hewannya adalah bertelur. Walaupun ada salah satu hewan yang dia tidak memiliki daun telinga tapi dia beranak. Contohnya apa? Paus. Paus itu dia beranak, tidak bertelur. Oke ya. Perlu diingat ovipar. Ovipar bertelur ya.
Ovipar bertelur, berarti ovipar adalah hewan yang perkembangbiakannya dengan bertelur. Oke, iya betul sekali. Dia juga bisa, kalau yang buaya itu dia gabungan ya, dia bisa beranak, dia bisa bertelur maksudnya. Kemudian yang berikutnya yaitu vivipar. Vivipar itu adalah caranya yaitu beranak. Vivi ya, vivi beranak. Vivi beranak. Ovi bertelur. Nah, kayak gitu ya. Ovi bertelur, Vivi beranak. Contohnya apa? Anjing, gajah, harimau, kucing, banyak sekali itu hewan. Jenis hewannya masih banyak sekali. Nah, cirinya apa sih hewan yang beranak itu? Kita bisa ketahui bahwasanya hewan-hewan yang memiliki daun telinga rata-rata cara perkembangbiakannya adalah dengan beranak. Ya. Jadi hewan yang memiliki daun telinga itu rata-rata dia perkembangbiakannya adalah dengan cara beranak. Rata-rata ya, rata-rata. Mungkin ada pengecualian hewan-hewan tertentu yang dia tidak yang dia memiliki daun telinga tapi bertelur, mungkin ya. Ini apa ini Mbak Elda? Ulan. Maksudnya apa? Ular maksudnya. Ya, kalau ular kan dia tidak memiliki daun telinga. Dan dia masuknya pada ovovivipar. Ya, ovovivipar. Kalau ovovivipar ini dia ya beranak, dia ya bertelur. Beranak dan bertelur. Bisa beranak, bisa bertelur. Contohnya ular. Berarti kalau ada ular, ada kadal, ada buaya, itu nanti masuknya pada hewan ovovivipar. Gabungan dari keduanya ya, ovipar dan vivipar. Ovipar dan vivipar bergabung menjadi satu, dia menjadi ovovivipar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan ditanyakan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Halo? Tidak ada, alhamdulillah ya. Oke. Kalau tidak ada, kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, nah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada perkembangbiakan manusia. Nah, kita belajar di perkembangbiakan manusia. Contoh, kita bisa belajar melalui diri kita sendiri. Karena setiap manusia itu memiliki yang namanya alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada manusia ini dia terjadi secara generatif. Gen ya, gen atau keturunan ya. Generatif. Perkembangan secara generatif itu yang seperti apa? Perkembangan yang terjadi karena adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, sel kelamin jantan itu disebut dengan sperma, sedangkan sel kelamin betina itu disebut dengan ovum. Nah, sperma dan ovum. Oke, ini bisa diperhatikan teman-teman yang ada di sini. Bentar. Nah, ini merupakan alat perkembangbiakan ya, laki-laki. Alat reproduksi laki-laki, alat reproduksi pria ataupun laki-laki. Ini dapat diperhatikan ada beberapa bagian dari alat reproduksi pria. Di antaranya ada yang namanya saluran kencing. Ya, ini di dalam ini ada saluran kencing yang mengarahkan air, pembuangan air ya kan, dari dalam tubuh
keluar melalui saluran kencing ini. Ini ada saluran kencing. Kemudian ada yang namanya penis. Penis ini merupakan kepala, ya, kepalanya. Kemudian ada saluran sperma. Ini bisa dilihat ada saluran sperma dan ada epidermis, lapisan epidermis. Kemudian ada yang namanya testis. Ya, testis. Oke, sebentar. Ada yang namanya testis, ya. Jadi di dalam ini skrotum, ini disebut biasanya bahasa ilmiahnya adalah skrotum. Ya, skrotum ini terdiri dari berbagai macam, ada saluran spermanya, ada epidermisnya, kemudian ada testis. Nah, ini bisa dilihat. Testis ini menghasilkan jutaan sperma setiap hari. Jadi testis ini menghasilkan jutaan sperma setiap harinya. Nah, sperma bergerak di sepanjang saluran sperma atau vas deferens. Jadi saluran sperma itu disebut dengan vas deferens. Nah, lalu dia akan keluar melalui ini, melalui penis ini. Dia keluarnya melalui penis, bukan melalui saluran kencing. Jadi ada dua, ya, ada dua saluran. Jadi dia tidak tercampur antara kencing dengan sperma. Seperti itu. Ini adalah alat reproduksi pria. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Kita bisa pahami bersama-sama. Bentar. Nah, ini adalah alat untuk reproduksi wanita. Ya, tadi alat reproduksi pria, ini adalah alat reproduksi wanita. Ada apa saja sih di alat reproduksi wanita itu? Ternyata bisa dilihat ada yang namanya tuba falopi. Ya, tuba falopi ini. Kemudian ada yang namanya dinding rahim. Ada yang namanya dinding rahim. Nah, ini ovarium melepas satu sel telur setiap bulannya. Nah, telur akan dibuahi bila bertemu dengan sperma. Pembuahan ini terjadi di sepanjang tuba falopi menuju uterus. Nah, ini pembuahan itu terjadi di sini. Ya, di sini. Apakah nanti dia akan ditangkap oleh tuba falopi atau tidak? Ya, seperti otot ini, ya, seperti tangan. Ya, ovarium ini nanti dia akan melepas sel telur itu setiap bulannya. Maka seorang wanita itu pasti ada yang namanya masa menstruasi. Ada masa menstruasi. Karena apa? Menstruasi itu artinya adalah sel telur yang tidak jadi, atau sel telur yang membusuk yang akhirnya dikeluarkan, ya, dikeluarkan melalui ini alat reproduksi wanita. Nanti dia keluar karena dia memang setiap bulan sekali. Ketika dia bertemu dengan yang tadi sel telur itu kan, sel telur tadi bertemu dengan sperma, maka dia terjadi yang namanya pembuahan. Nah, pembuahan itu nanti diproses. Ada prosesnya, ya kan, panjang sebetulnya prosesnya. Kemudian menjadilah sel, menjadi sel-sel yang baru, menjadi sel telur, ya. Ya, jadi sel telur setelah membelah menjadi 4 sel. Jadi 1, 4, kemudian sel itu akan membelah hingga menjadi miliaran sel. Nah, sel itulah yang akan tumbuh menjadi manusia. Ya, manusia seperti ini. Nah, bayi itu yang berusia 38 sampai 40 minggu ini sudah siap untuk dilahirkan. Biasanya kan 9 bulan 10 hari normalnya. Jadi seperti ini. Ini adalah gambar bayi yang berada di
kandungan tadi setelah terjadinya pembuahan. Oke ya. Ada yang tanyakan dulu sampai di sini kira-kira? Halo, Mbak Hilda dan Dea Aisyah, kira-kira ada yang tanyakan dulu sampai pada perkembangbiakan manusia. Jadi dapat kita ulangi bersama-sama, perkembangbiakan manusia itu dilakukan secara generatif, gitu ya. Dia dilakukan secara generatif. Cara generatif itu apa? Adanya peleburan sel ya jantan, sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sel yang jantan itu berupa sperma, ya kan? Kemudian sel yang perempuan itu berupa ovum. Ya. Ketika dia melebur menjadi satu, nanti dia menjadi sel telur ya. Sel telur itu nanti dia akan membelah menjadi 2, menjadi 4 itu kan, dan menjadi banyak sekali sel-sel. Nah, sel itulah yang membentuk menjadi tubuh manusia. Sehingga pada kurun waktu tertentu di dalam kandungan seorang ibu ya kan, biasanya 9 bulan 10 hari, dia menjadi seorang manusia utuh yang akhirnya bisa lahir dan dia keluar melalui vagina perempuan atau alat kelamin perempuan. Oke, ini adalah perkembangbiakan manusia. Nah, ini bisa kita lihat info ya. Jadi ini pada waktu 25 hari ya kan. Bentuknya seperti ini perkembangan otak. Kemudian pada waktu 40 hari, 50 hari, 100 hari, 5 bulan, 8 bulan sudah terbentuk, sampai dengan 9 bulan dia sudah terbentuk utuh. Ini ya. Ngeri gak ini kira-kira? Enggak ya? Nah, pada saat dilahirkan, tulang tengkorak bayi lentur dan lunak. Nah, manusia ketika dilahirkan itu lentur dan lunak. Maka, karena kelenturan itu, bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Bisa dibayangkan jika seorang bayi itu tidak lentur dan lunak ya ketika dilahirkan, mungkin dapat membahayakan ibunya, ya kan? Dapat membahayakan ibunya. Nah, tulang tengkorak bayi memiliki celah berisi bahan yang lentur. Celah ini memungkinkan tengkorak bayi sedikit mengkerut pada saat dilahirkan. Nah, tulang tengkorak akan membesar seiring dengan pertumbuhan otaknya yang sangat cepat. Saat bayi berusia 2 tahun, celah-celah ini akan menjadi tulang. Nah, ini bisa dilihat kan prosesnya tadi, mulai dari 25 hari sampai dengan 9 bulan. Nah, awalnya otaknya itu dia lentur ya kan, lunak sekali. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, nah celah-celah tadi dia berubah menjadi tulang, jadi kepala yang keras yang seperti kita miliki sekarang ini. Oke. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai di sini, Mbak? Ya, De Aisyah dan Mbak Hilda. Dan ini untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kita sudah cukup, kita sudah selesai materinya. Baik itu perkembangbiakan manusia, perkembangbiakan hewan maupun tumbuhan, kita sudah selesai. Dan kita akan segera memasuki pada bab 3, yaitu keseimbangan ekosistem. Ada yang tanyakan dulu? Halo? Oh iya, untuk UN info lebih lengkap itu nanti di pihak sekolah ya. Di pihak sekolah yang lebih lengkap. Namun kalau tidak salah ini, kalau kemarin jadwal untuk yang paket B, yang paket A saya kurang begitu tahu.
itu sekitar bulan Mei, ya sekitar bulan Mei kalau nggak salah, minggu pertama atau minggu kedua gitu ya, itu sudah UN. Udah di share Pak Budi, bisa dicek coba di grup, mungkin di grup sudah di share. Kalau di kelas, oh itu grupnya kemarin tuh di kelas KPC ya kalau nggak salah, di KPC dan KPB kalau nggak salah. Kalau yang di KPA belum diberitahu ya. Mungkin insya Allah nanti akan segera menyusul informasinya berkaitan dengan ujian nasional. Oleh karena itu teman-teman di sini saya harapkan, saya senang sekali yang bisa masuk setiap malam setiap pertemuan saya. Alhamdulillah, semoga ilmunya ini bisa bermanfaat dan dipelajari terus-menerus, karena untuk menghadapi ujian nasional yang sebentar lagi ada, dan kita memang harus ngebut materi. Sebetulnya materi ini kan harus saya sampaikan dalam 1 tahun ya kan, materi ini 1 tahun ya, atau 2 semester. Namun karena kita mengejar UN ya, kemarin itu kan kita mengejar UN, maka yang seharusnya 1 tahun ini kita lakukan dalam 1 semester gitu kan. Pada dalam 1 semester kita ketemu 1 minggunya 1 kali, mau tidak mau kita harus lari, bahasanya seperti itu ya, kita harus mengejar materi. Oke, untuk minggu depan, karena minggu depan ini sudah pertemuan kita yang ke-8, perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir di sini, kemudian nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lainnya. Minggu depan saya akan melaksanakan UTS, ujian tengah semester. Karena pertemuan kita sudah 8 kali ya kan, 8 kali. Kalau nggak salah pertemuan kita itu kurang lebih hanya 16 kali, karena kita nanti masuk di bulan, ini kan udah bulan Februari ya kan, udah nanti bulan Maret kan paling 4 kali ketemu ya kan, Maret, kemudian April, kemudian Mei-nya sudah ujian nasional, kalau nggak salah. Nah, yang saya ingin bicarakan sama teman-teman di sini, untuk matematika itu kan kita banyak ketinggalan karena jaringan saya yang tidak begitu bagus. Tapi kebetulan setiap kali pelajaran IPA itu bagus gitu kan. Saya juga kurang tahu kenapa itu. Itu lebih baik enaknya gimana ini teman-teman? Kita ganti di hari apa untuk mengejar materi kita, matematikanya, karena baru belum masuk ke materi-materi yang lain itu ya. Halo, Desa dan Mbak Elda, kira-kira kita ganti kapan itu matematika? Halo. Oke, terserah ya, bisa berarti kapanpun bisa berarti ya. Kalau kapanpun bisa kan nanti saya akan cari waktu, kemudian nanti akan saya share untuk mengganti pertemuan-pertemuan kemarin yang ini sempat, jangan Sabtu ya intinya. Oke, intinya jangan malam minggu gitu ya. Berarti kalau yang hari-hari yang lain bisa selain malam minggu. Baik, nanti akan saya umumkan untuk pergantian waktu yang kemarin kita sempat tertunda gitu ya, pelajaran kita. Oke, untuk materi perkembangbiakan ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada untuk materi perkembangbiakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi keseimbangan ekosistem. Oke, keseimbangan ekosistem. Kita bisa lihat di bab 3 ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu nanti menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian ada menjelaskan bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia dan pengaruhnya terhadap keseimbangan populasi tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan bagian tubuh hewan yang sering dimanfaatkan manusia dan pengaruhnya terhadap keseimbangan populasi hewan. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk bab keseimbangan ekosistem. Nah,
Ini adalah peta konsepnya. Jadi ada dua pokok bahasan nanti yang akan kita bahas. Ada pengaruh kegiatan manusia dan dampak terhadap manusia. Di pengaruh kegiatan manusia ini nanti kita akan bahas masalah biotik dan abiotik. Ya. Kalau nanti di dampaknya nanti ada banjir, rusaknya ekosistem, hutan, punahnya hewan-hewan langka. Ini adalah peta konsepnya. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk subbab yang pertama, yaitu pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Perlu kita pahami bersama-sama. Sebelum kita masuk pada pokok-pokok yang lebih dalam lagi, kita harus tahu sebetulnya ekosistem itu apa. Ekosistem merupakan tempat saling memberi dan menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu adalah ekosistem, tempat saling memberi dan menerima. Ya, ekosistem itu antara siapa? Makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungannya itu siapa sih sebetulnya? Lingkungannya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar. Itu namanya adalah lingkungan. Nah, segala sesuatu yang ada di sekitar itu adalah lingkungan. Nah, ekosistem ini terdiri dari biotik dan abiotik. Komponen biotik ini terdiri dari tumbuhan dan hewan. Ya, komponen biotiknya. Sedangkan komponen abiotik itu terdiri dari batu, tanah, air, sungai, dan lain sebagainya ya. Artinya apa sih biotik dan abiotik itu? Kalau biotik itu benda hidup, sedangkan abiotik itu adalah benda mati. Oke, bisa dipahami ya. Biotik itu benda hidup, ya, sedangkan abiotik itu benda mati. Maka biotik itu kumpulannya apa? Hewan, manusia. Sedangkan yang abiotik benda-benda mati, ya kan, ada batu, ya kan. Kemudian ada apa lagi tadi? Banyak ya, sungai. Itu juga apa namanya? Abiotik. Kemudian ada air gitu kan, sungai tadi, batu, tanah, dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman tadi bisa melihat ada gambar, itu adalah merupakan salah satu contoh ekosistem yang ada di hutan. Ya, ekosistem tadi yang berbentuk hutan itu namanya adalah ekosistem yang berbentuk alam. Dia terbentuk sendiri tanpa adanya campur tangan dari manusia. Jadi dia adalah alami, tidak ada bantuan dari manusia. Dia terjadi secara alami, tidak buatan ya. Dia tidak buatan. Nah, ini. Jadi yang penting kita paham dulu yang namanya ekosistem. Kalau kita udah paham ekosistem, itu udah enak, kita nanti akan belajar lebih jauh lagi. Ekosistem itu merupakan tempat saling memberi dan menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti itu ya. Untuk minggu depan kita akan laksanakan UTS dari bab awal sampai dengan ini yang kita sudah pelajari, yaitu perkembangbiakan tadi ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik, nanti akan saya berikan soalnya di minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya untuk malam hari ini. Alhamdulillah bisa dapat berjalan dengan lancar walaupun sempat terputus-putus, namun alhamdulillah bisa selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.